Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Waktu untuk Hidup bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan baru sudah terbuka oleh darah Kristus. Berarti jalan persekutuan dengan Bapa sudah terbuka, tinggal kita memanfaatkannya. Jika tidak, maka kesempatan bisa tertutup. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu yang ada. Mari kita pergunakan waktu untuk hidup bagi Tuhan dengan cara mencari dan bersekutu dengan Tuhan. Di mana ini merupakan kebutuhan rohani yang sangat mendasar. Artinya kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena hal itu sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, di mana bisa mempengaruhi perasaan kita, pola pikir kita, kesehatan kita, perbuatan, tindakan, dan lain-lain sebagainya. Jalan yang Yesus buka oleh korbannya membuat kita penuh keberanian menghampiri Allah. Artinya kita bisa dengan penuh kebebasan dan tidak ada lagi aturan seperti dalam perjanjian lama. Kita datang sebagai seorang anak kepada Bapanya. Sayangnya, ada gereja tertentu yang masih dipenuhi ritual dan aturan yang rumit dan ketat. Seolah-olah kita sedang menghadap seseorang yang ditakuti sehingga begitu resmi dan kaku. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak tertarik dengan ritual, tapi Tuhan tertarik dengan hati. Yohanes 4 ayat 24 menuliskan Allah itu roh, yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh di sini yang dimaksud adalah hati. Bila kita mencari Tuhan, ada jaminan kita akan menemukan Dia, karena itu merupakan kerinduan Tuhan juga. Tetapi kesempatan untuk menemukan Tuhan itu tidak selamanya terbuka. Mazmur 32 ayat 6 menuliskan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Tetapi ini bukanlah berarti Tuhan secara permanen menolak seseorang, tetapi lebih pada hilangnya kesempatan atau waktu yang tepat yang Tuhan berikan untuk menemui Dia. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang terlambat mencari Tuhan sehingga ia tidak lagi berkenan ditemui. Yang pertama, karena orang tersebut mengeraskan hati dan ada rasa ketidakpedulian. Semakin lama seseorang menolak atau mengabaikan panggilan Tuhan, hatinya bisa menjadi semakin keras. Mereka menjadi terbiasa dengan penolakan dan suara Roh Kudus menjadi semakin lemah atau samar. Akhirnya mereka mungkin tidak lagi merasakan pentingnya untuk mencari Tuhan. Lalu alasan yang kedua adalah melewati batas kesabaran Tuhan. Dalam Alkitab ada pemahaman tentang kesabaran Tuhan yang memiliki batas. Meskipun Tuhan itu sangat sabar dan penuh kasih, tetapi jika seseorang terus-menerus menolak dan memberontak terhadapnya, ada saatnya di mana Tuhan menarik diri atau membiarkan mereka menanggung akibat dari pilihan mereka. Ini bukanlah tindakan balas dendam, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari penolakan yang terus-menerus. Lalu alasan yang ketiga adalah seseorang tersebut terlalu fokus pada urusan duniawi. Fokus yang berlebihan pada kekayaan, kekuasaan, kesenangan duniawi atau ambisi pribadi dapat membutakan seseorang terhadap kebutuhan rohani mereka. Mereka merasa nyaman, mereka merasa puas dengan kehidupan sekuler mereka sehingga tidak lagi merasa perlunya mencari Tuhan. Dan alasan yang terakhir adalah karena mereka menunda-nunda waktu. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan mencari Tuhan nanti ketika mereka sudah lebih tua ataupun lebih senggang atau setelah mencapai tujuan tertentu. Namun hidup ini tidak pasti dan kesempatan itu bisa hilang begitu saja karena kecelakaan atau bahkan kematian. Oleh sebab itu penting untuk diingat bahwa panggilan untuk bertindak itu adalah sekarang. Kesempatan untuk mencari Tuhan adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang dan memanggil untuk mendekat, respon yang tepat adalah segera menjawab panggilan itu. Kemudian, mari kita pergunakan waktu untuk hidup bagi Tuhan dengan cara melayani Tuhan.
Pelayanan kepada Tuhan itu sebenarnya mencakup segala aspek kehidupan kita. Pemahaman yang sempit itu membatasi ruang lingkup pelayanan, di mana pelayanan dibatasi tembok gereja hanya yang berhubungan dengan pelayanan gereja atau dalam lingkup gereja. Lalu pemahaman yang sempit juga dapat membatasi ruang lingkup pelayanan, di mana seseorang itu berpikir bahwa hanya orang tertentu yang dipanggil untuk melayani. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia dan kesempatan yang diberikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa menutup pintu seseorang untuk melayani Tuhan, yaitu karena malam akan datang, atau artinya kesempatan tertutup. Karena apa saja? Yang pertama, karena keterbatasan fisik atau kehidupan. Malam bisa melambangkan masa tua, penyakit, atau bahkan kematian seseorang. Ketika kondisi fisik melemah atau kehidupan berakhir, kemampuan untuk aktif melayani Tuhan dan sesama juga akan berakhir. Kemudian, kesempatan yang hilang, di mana malam juga bisa berarti tentang hilangnya kesempatan atau waktu yang tepat untuk melakukan kebaikan atau memberitakan Injil. Lalu yang ketiga adalah karena kedatangan Tuhan di akhir zaman. Dalam konteks eskatologis, beberapa teolog menafsirkan kata malam ini sebagai periode kegelapan rohani atau masa penghakiman terakhir, ketika kesempatan untuk bertobat dan melayani sudah tidak ada lagi. Dan yang ketiga, mari kita pergunakan waktu untuk hidup bagi Tuhan dengan cara melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah kewajiban utama bagi umat Kristen yang merupakan respon terhadap kasih dan pengorbanan Yesus, juga merupakan wujud dari iman yang hidup dan aktif. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Melakukan kehendak Tuhan artinya hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan meskipun merupakan kewajiban, melakukan kehendak Allah juga dipandang sebagai sukacita dan kehormatan bagi orang Kristen, karena akan berdampak sampai kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kesempatan melakukan kehendak Tuhan akan tertutup, yaitu saat kematian datang atau kedatangan Tuhan yang kedua. Karena setelah kematian atau di surga, keadaan menjadi permanen dan tidak ada lagi kesempatan untuk mengalami perubahan. Alkitab mencatat tertutupnya kesempatan melakukan kehendak Tuhan ini ada dalam beberapa ayat. Contohnya dalam Ibrani 9 ayat 27 dituliskan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi." Ayat ini menekankan bahwa kehidupan di dunia ini adalah satu-satunya kesempatan yang diberikan kepada manusia sebelum menghadapi penghakiman. Setelah kematian, tidak ada kesempatan kedua. Mari kita menyadari bahwa kesempatan untuk hidup bagi Tuhan itu terbatas. Oleh sebab itu, mari kita berusaha lebih lagi untuk mencari dan bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berusaha lagi untuk melayani Tuhan, dan mari kita berusaha lebih lagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.